warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua masih dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap bersemangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang akan ibu sampaikan pada kesempatan kali ini dapat mudah kalian mengerti, dapat mudah kalian pahami, dan dapat kalian realisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kembali lagi kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa pada video pembelajaran ibu hari ini. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita masih akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi pokok pembahasan kita hari ini adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Untuk kadar pengetahuannya, itu adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Dan untuk kadar keterampilannya adalah menyajikan hasil penelusuran informasi terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Nah, dan tujuan pembelajaran kita hari ini seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita akan mempelajari tentang penyakit pada sistem reproduksi dan bagaimana sih cara pencegahannya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini ya. Yang pertama kita akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi itu sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Nah, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh bakteri, oleh jamur, maupun oleh virus. Nah, kelainan dan penyakit ini dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya akibat transfusi darah yang terinfeksi. Kemudian bisa juga ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti gaya hidup seks bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang atau narkoba. Nah, oleh karena itu, ayo kita hindari gaya hidup seks bebas. Kemudian kita juga harus menghindari gaya hidup tentang obat-obatan terlarang atau narkoba. Jadi jangan coba-coba ya. Oke, say no to drug. Nah, berikut ini kita akan membahas beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama adalah gonorrhea atau GO. Penyakit gonorrhea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ya, gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing. Nah, serta keputihan berwarna kuning kehijauan pada wanita. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru dilahirkan. Jadi sangat berbahaya ya. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Di sini ada gambar A dan ada gambar B. Gambar A itu ditularkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Dan yang gambar B yang pada mata, kerusakan pada mata pada penderita GO atau gonorrhea ini tadi ya. Kemudian penyakit yang kedua adalah sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Kemudian penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya. Kemudian juga menimbulkan kerusakan pada organ-organ tersebut. Nah, kamu bisa lihat di sini ada gambar 1.20. Itu adalah yang A adalah gambar bakterinya ya. Dan B itu adalah contoh penyakit atau gejalanya. Nah, itu yang A itu adalah bakteri Treponema pallidum. Nah, dan yang B itu adalah gejala penyakit pada wajah penderita dari sifilis ya. Kemudian yang ketiga itu adalah herpes simplex genitalis. Nah,
Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Nah, yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil. Nah, selanjutnya lepuh ini akan pecah dan menimbulkan luka. Nah, penyakit herpes ini sulit sekali disembuhkan dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Jadi setelah dia sembuh, dia nanti akan kembali lagi gitu ya. Nah, di sini kamu bisa lihat itu gambar A itu adalah gambar virus herpes simplex dan yang B itu adalah gejala penyakit herpes yang ada di sekitar kelamin ya. Kemudian penyakit yang keempat adalah HIV atau AIDS. Nah, penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immune Deficiency Virus. Nah, yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderitanya. Nah, saat ini penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS atau AIDS ya, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, saat ini belum ditemukan vaksin pencegahan. Nah, dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan untuk mengatasi penyakit ini. Nah, seorang yang terinfeksi HIV ini, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun dalam kurun waktu 5-7 tahun. Nah, penderita nampaknya seperti orang sehat. Nah, belum memperlihatkan gejalanya. Fase selanjutnya, AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Namun, sebagai catatan, tidak semua orang yang mengidap penyakit tersebut atau mengidap penyakit AIDS ini pasti akan menderita AIDS ya. Jadi tidak semua yang kena TBC, pneumonia, kemudian herpes, saraf terganggu itu bukan berarti dia ya AIDS, tidak semuanya. Tidak semua gejala tersebut adalah menunjukkan seseorang itu terkena penyakit AIDS ya. Nah, fase ini berlangsung selama 3-6 bulan. Untuk memastikan apakah seseorang itu positif AIDS atau AIDS atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T atau salah satu sel darah putih yang berperan dalam imunitas tubuh kita. Nah, pemeriksaannya itu biasanya dilakukan di laboratorium. Nah, sekarang kalian bisa lihat gambar di sini adalah yang A itu adalah gambar virusnya ya, virus HIV. Kemudian yang B adalah penderita HIV atau AIDS atau AIDS ya, biasanya disebut seperti itu ya. Kemudian penyakit lainnya adalah keputihan. Nah, keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Nah, cairan tersebut bersifat encer maupun kental. Nah, berbau tidak sedap dan bisa menyebabkan rasa gatal pada vagina. Nah, penyakit ini biasanya diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans ya, atau bakteri, virus, dan parasit. Nah, penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Nah, kalian bisa lihat di sini gambar 1.23, ini adalah jamur Candida albicans ya. Kemudian ada penyakit berikutnya yaitu epididymis. Nah, penyakit ini terjadi pada pria biasanya. Nah, epididymis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena tertular penyakit menular seksual. Nah, penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testisnya. Nah, salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah perilaku seks bebas dengan menggonta-ganti pasangan.
Nah, kemudian upaya apa sih untuk mencegah penyakit sistem reproduksi pada manusia? Nah, kita akan bahas lagi ya. Nah, jadi sistem reproduksi pada manusia itu senantiasa harus dijaga sebaik-baiknya. Selain untuk kesehatan, hal ini dilakukan sebagai salah satu cara kita mengagungkan ciptaan Tuhan. Salah satu cara kita bersyukur. Penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurang menjaga kesehatan organ reproduksi. Kemudian apabila kebersihan organ reproduksi itu kurang dijaga, akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, kemudian oleh bakteri ataupun parasit. Nah, jadi apa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan teksturnya lembut. Nah, hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat dan berbahan ketat, misalnya jeans. Jadi kita dilarang menggunakan jeans terlalu sering ya. Kemudian yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga area tersebut benar-benar kering. Nah, ini dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Kemudian yang ketiga adalah mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. Karena apabila terlalu panjang, di situ akan menjadi sarang kuman ya. Selanjutnya, bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami yang namanya menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Nah, pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 5-6 jam sekali ya. Nah, darah yang tertampung pada pembalut biasanya menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Selanjutnya, bagi kamu yang perempuan lagi nih, nah hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner. Nah, jadi itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya, apalagi kalau digunakan secara terus-menerus. Nah, penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik yaitu flora normal dalam vagina yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi. Nah, kemudian ada faktor selanjutnya adalah perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba. Nah, ini adalah salah satu penyebab dari terjadinya gangguan pada sistem reproduksi. Walaupun ada juga yang disebabkan oleh transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit atau melalui proses kehamilan dan kelahiran, agar kamu dapat mencegah terjadinya penyakit pada sistem reproduksi ini, dari penyebab faktor yang tadi itu, kamu harus dapat menjaga pergaulan dan memilih gaya hidup yang sehat agar tidak terjebak pada perilaku seks bebas. Nah, selain itu, gunakan internet juga secara arif dan bijaksana ya. Nah, dengan tidak mengakses situs-situs yang menyediakan gambar atau film porno yang secara pelan tapi pasti akan mendorong kamu pada kehidupan seks bebas yang sangat rentan dengan penularan penyakit seksual. Nah, hal ini yang dapat kamu lakukan adalah hal lain yang dapat kamu lakukan adalah dengan menjauhkan diri dari pergaulan dengan narkoba. Kemudian karena ini merupakan cara lain yang dapat menjadikan kamu sebagai penderita penyakit seksual. Nah, gunakan waktu luangmu untuk menyalurkan hobi. Nah, atau kegiatan yang positif sehingga kamu dapat berprestasi dan terhindar dari pergaulan yang tidak
sehat. Jadi kita harus bisa memilih yang mana yang harus kita lakukan, yang mana yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian memilih-milih teman untuk bergaul agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Karena ada sebab, ada akibat. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Ingat, kita hidup tidak cuma pada saat ini. Nanti pada saat kamu tua, kamu akan merasakan apa yang kamu lakukan hari ini. Jangan sampai apa yang kamu lakukan hari ini menjadi penyesalan di saat kamu tua nanti. Oke? Jadi belajar dengan fokus, pilih-pilih pergaulan agar kamu dapat berprestasi dalam bidang pendidikan, sehingga nanti ketika kamu sudah dewasa, kamu dapat menuai hasil yang memuaskan dari pergaulan kamu tadi. Nah, kemudian kamu juga dapat melakukan eksplorasi berbagai jenis penyakit pada sistem reproduksi serta penyebab dan upaya pencegah yang dapat dilakukan sejak dini. Jadi ketika kita mendapatkan gejala-gejala penyakit, kita harus cepat mencari informasi. Apalagi sekarang kan sudah zamannya internet. Nah, internet ya, kita bisa mengakses apa saja sih cara pencegahan atau cara menghentikan penyakit tersebut dengan cepat. Nah, kegiatan ini dapat kamu lakukan dengan bimbingan dari guru IPA juga boleh. Nanti bisa konsultasi dengan guru IPA yang ada di sekolah. Nah, kemudian kalau memungkinkan kamu bisa kunjungi seminar-seminar kesehatan yang membahas masalah kesehatan reproduksi remaja untuk mendapatkan informasi yang tepat dan sesuai. Oke, tidak menutup kemungkinan kamu juga bisa mengadakan acara diskusi kesehatan tentang kesehatan reproduksi dengan mengundang para dokter atau narasumber yang memahami tentang HIV atau AIDS atau AIDS ini ya. Nah, sumber utama yang dapat digunakan itu adalah dokter, nah orang tua dan anggota keluarga yang lain. Banyak bertanya mengenai cara menjaga organ reproduksi dari serangan penyakit. Hal ini dapat menghindari kamu dari sumber informasi yang salah. Misalnya, informasi dari dunia maya yang belum tentu semuanya layak dikonsumsi oleh anak-anak seusia kamu. Jadi kalau misalnya kamu mencari informasi di internet, jangan ditelan mentah-mentah, tapi didiskusikan dengan dokter atau dengan orang tua yang lebih berpengalaman ya. Jangan ditelan bulat-bulat. Kemudian ayo kita renungkan. Nah, belajar mengenai sistem reproduksi pada makhluk hidup sama halnya seperti kita melihat sebagian dari perjalanan siklus hidup kita. Tidak semua proses reproduksi dapat kita amati secara langsung. Nah, selama ini kita hanya mengetahui bahwa setiap organisme secara alami menghasilkan yang namanya keturunan baru untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun, kita tidak tahu persis tahapan proses untuk menghasilkan keturunan tersebut. Nah, proses reproduksi manusia menghasilkan keturunan bukanlah proses yang sangat sederhana ya. Nah, jadi begitu banyak faktor yang terlibat dalam proses ini. Nah, pertemuan antara sperma dan ovum, kemudian kondisi tempat serta pertumbuhan embrio di dalam rahim ketika atau sebelum bayi dilahirkan. Nah, sebagai makhluk hidup yang diberi kesempatan untuk berada di dunia ini, Tuhan juga memberi kita tanggung jawab untuk mempertahankan keberadaan kita di dunia. Nah, oleh karena itu sudah seharusnya manusia itu menghasilkan keturunan yang sehat dan cerdas sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga organ reproduksi tetap sehat. Nah, hal lain yang dapat kamu lakukan adalah menjaga pergaulan dengan baik sesuai aturan agama dan moral. Juga menjaga diri agar terhindar dari penyakit pada sistem reproduksi yang saat ini dapat mengancam siapa saja. Jadi jangan berani coba-coba. Nah, anak-anak, sekian tadi penjelasan Ibu mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, Ibu harap setelah menyimak penjelasan dari Ibu tadi, kalian sudah memahami tentang materi penyakit pada sistem reproduksi manusia dan bagaimana cara pencegahannya ya. Nah, anak-anak, tak terasa waktu belajar kita telah selesai. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat kalian ingat dan dapat kalian pahami, sehingga pengetahuan kalian tentang pembelajaran IPA dapat bertambah lagi. Dan pesan Ibu agar kalian tetap menjaga kesehatan dan ikuti terus protokol kesehatan dengan cara jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, pakai masker,
Kemudian jangan keluar rumah apabila tidak perlu. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Ibu ya. Baiklah anak-anak, Ibu hari pembelajaran kita hari ini Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat belajar IPA ya.